Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liva Wadilah, mahasiswa hukum UPN Veteran Jakarta. Di sini saya mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh terkait overlapping claim zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna Utara. Yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini yaitu overlapping claims area, complex problem in the South China Sea, Indonesia interest in the North Natuna Sea, and choice of settlement option. Overlapping claims area, pada dasarnya hal ini biasa terjadi di wilayah maritim suatu negara yang berdampingan. Dalam hukum internasional, penyelesaian atas isu ini dapat dilakukan melalui mekanisme perundingan atau negosiasi. Delimitasi batas maritim yaitu salah satu tujuan dari negosiasi. Hal ini ditujukan dalam membentukkan atau memperjelas batas-batas wilayah kedua negara yang sedang bersengketa, yang mana untuk mengembangkan kerjasama dengan konsep Joint Development Area or Zone dipandang sebagai cara yang dimungkinkan. Kapal perang Republik Indonesia ditabrak kapal pengawas perikanan Vietnam. Kejadian ini terjadi pada 27 April 2019, berada di area yang belum ditentukan batas maritimnya antara Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang mana area ini adalah overlapping area antara Indonesia dengan Vietnam dikarenakan belum disepakatinya batas zona ekonomi eksklusif. Pada tahun 2003, Vietnam menginginkan batas ZTE sama dengan batas landas kontinen. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982, Indonesia tidak sepakat dengan hal tersebut karena landas kontinen dan ZTE ialah rezim perairan yang berbeda. Indonesia kemudian menentukan secara unilateral batas ZTE dengan Vietnam lebih ke utara dari batas landas kontinen. Overlapping area tersebut yang menjadi muasal permasalahan ini. Kompleks problem in the South China Sea, area yang belum ditentukan batas maritimnya antara Indonesia dengan Vietnam tersebut ialah bagian dari Laut Natuna Utara, yang di dunia internasional lebih dikenal dengan Laut Cina Selatan atau South China Sea. Laut ini sampai sekarang masih menjadi kawasan yang diperselisihkan antara People Republic of China atau China dan Republic of China atau Taiwan dengan 9 days lainnya yang overlapping dengan klaim Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kompleks problem in the South China Sea, kawasan ini menjadi sangat penting karena dua faktor, yaitu lokasi strategis yang menjadi jalur lintas kapal dagang maupun militer dan berlimpahnya kekayaan sumber daya alamnya baik hayati dan non-hayati. Dua faktor inilah yang membuat negara-negara claimants atas Laut Cina Selatan tersebut tidak mau saling mengalah. Pada tahun 2002 telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri negara-negara ASEAN dan Cina sebuah deklarasi, yaitu Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, yang bertujuan untuk meningkatkan perdamaian, stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran di kawasan ini. Namun hingga saat ini belum ada Code of Conduct yang disepakati oleh negara-negara ASEAN dan Cina sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pada tahun 2002 tersebut. Walaupun pada tahun 2018 sudah ada draft Code of Conduct berupa single draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text, namun draft tersebut belum ditandatangani karena rumitnya permasalahan dan banyaknya pihak yang memiliki tumpang tindih kepentingan. Indonesia interest in the North China Sea, pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan menyampaikan bukanlah claimant dari Laut Cina Selatan. Hal itu tentu saja dalam rangka tidak menambah ketegangan di laut tersebut dengan negara-negara ASEAN lainnya dan juga negara Cina. Padahal fakta di lapangan, Indonesia punya permasalahan batas zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, yang bila diperhatikan juga ada sebagian yang masuk ke dalam 9 dash lainnya Cina. Indonesia interest in the North China Sea. Indonesia tentu saja juga berkepentingan terhadap kekayaan alam di wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara, termasuk yang berada di area yang sekarang masih diperselisihkan dengan Vietnam. Di sisi lain, Indonesia juga perlu menjaga hubungan baik dengan Vietnam baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN. Choice of settlement option, ada beberapa opsi langkah yang mungkin bisa diambil Indonesia dalam menyikapi situasi overlapping claim Vietnam ini. Opsi pertama ialah dengan tetap melanjutkan upaya penegakan hukum di area yang masih diperselisihkan tersebut dengan kekuatan TNI Angkatan Laut yang maksimal. Lalu opsi kedua ialah dengan menarik kekuatan TNI AL dari area tersebut dan mengganti dengan penegak hukum yang lain, misalnya Bakamla atau kapal pengawas perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kedua opsi tersebut tentunya ada plus dan minusnya. Plus minus kedua opsi. Opsi pertama menegaskan unilateral klaim zona ekonomi eksklusifnya. Akan tetapi opsi ini akan memiliki resiko seperti kejadian kapal perang Republik Indonesia yang ditabrak kapal pengawas perikanan Vietnam. KRI sebagai alat utama sistem senjata tentu saja dilengkapi dengan senjata untuk menghancurkan dan membinasakan musuh. Ketika dihadapkan pada kapal pengawas perikanan negara lain yang melakukan provokasi, tentu saja KRI berada pada posisi yang dilematis. Jika berasumsi bahwa Vietnam ialah musuh, maka penggunaan senjata adalah hal yang tepat. Akan tetapi Vietnam ialah negara sahabat, sehingga menembakkan senjata berarti merusak persahabatan dan bertentangan dengan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 2002. Opsi kedua, opsi ini akan sedikit meredakan ketegangan, namun kurang menunjukkan unilateral klaim zona ekonomi eksklusif yang kuat. Bakamla dan kapal pengawas perikanan akan menjadi apple to apple bagi kapal pengawas perikanan Vietnam. Di antara dua opsi ini memang harus ada yang dipilih Indonesia dengan segala konsekuensinya. Tentu saja kepentingan nasional yang lebih besar menjadi dasar pemikiran. Nah, tidak kalah pentingnya juga dalam menentukan sukses atau gagalnya national interest, yaitu pelihaian militansi dan nasionalisme para diplomat di meja perundingan tentang penentuan batas maritisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun kata. Sampai jumpa di lain waktu.